Indonesia, 30 September 1965. Fajar menyingsing dengan getir. Kabut pagi menyelimuti Jakarta, seakan menutupi luka dalam yang baru saja tergores. Peristiwa tragis mengguncang sendi-sendi bangsa. 7 jenderal terbaik gugur dalam satu malam. Sejarah mencatatnya sebagai G30S. Namun, di balik catatan resmi, tersimpan labirin pertanyaan yang tak terjawab. Misteri menyelimuti peristiwa itu, meninggalkan jejak tanya yang menghantui. Benarkah PKI dalangnya? Ataukah ada kekuatan lain yang bermain? Di tengah pusaran intrik dan tragedi, dua sosok menonjol, Letkol Untung, sang pemimpin operasi, dan Mayor Jenderal Soeharto, tokoh yang muncul sebagai pahlawan. Keduanya terikat dalam simpul sejarah yang kompleks. Siapkah kita menyelami masa lalu, menguak rahasia yang terkubur, dan menghadapi kebenaran yang mungkin tak terduga? Letkol Untung Samsuri, Komandan Batalion Cakrabirawa, pengawal setia Presiden Soekarno. Namanya terukir dalam sejarah sebagai pemimpin gerakan 30 September. Siapakah sosok di balik seragam militer ini? Untung adalah prajurit teladan. Ia berjuang untuk kemerdekaan, membela republik dengan gagah berani. Dedikasinya pada bangsa tak diragukan. Namun di balik itu, ia adalah pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Hubungan Untung dengan Soeharto penuh teka-teki. Beberapa sejarawan meyakini ada kedekatan di antara mereka. Untung sering melaporkan kegiatannya pada Soeharto. Bahkan pada malam 30 September, ia terlihat di RSPN. Kebetulan atau sebuah rencana, takdir menempatkan Untung di ujung tombak sejarah. Ia meyakini tindakannya demi menyelamatkan revolusi. Namun, sejarah menilainya sebagai pengkhianat. Malam itu, Jakarta diselimuti keheningan yang mencekam. Pasukan gerakan 30 September bergerak dalam diam, menuju rumah para jenderal. Target mereka, 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira menengah. Penculikan berlangsung cepat dan brutal. Di rumah Jenderal Ahmad Yani, perlawanan sengit terjadi. Sang jenderal tewas ditembak. Jenazahnya, bersama jenazah para jenderal lainnya, dibuang di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Namun, ada kejanggalan dalam operasi ini. Mengapa Soeharto, seorang jenderal yang berpengaruh, luput dari penculikan? Markas Kostrad yang dipimpinnya berada dekat dengan lokasi penculikan. Namun, pasukan Untung tidak menyerangnya. Kejanggalan lain, informasi intelijen tentang gerakan pasukan Untung sampai lebih dulu ke telinga Soeharto daripada laporan resmi kepada pihak berwenang. Bagaimana mungkin? Apakah ini kebetulan atau bagian dari skenario yang telah direncanakan? Soeharto, Panglima Kostrad, muncul sebagai pahlawan usai penumpasan G30S. Ia bertindak cepat dan sigap, merebut kembali kendali Angkatan Darat dari tangan Untung. Ketenangan dan ketegasannya menuai pujian. Namun, di balik citra pahlawan, muncul pertanyaan tentang peran sebenarnya. Apakah Soeharto memang tidak mengetahui rencana penculikan? Atau jangan-jangan ia justru dalang di balik layar? Dugaan ini didasari beberapa fakta. Soeharto luput dari penculikan, padahal ia merupakan sosok penting di Angkatan Darat. Ia juga menerima informasi intelijen lebih awal. Lebih lanjut, Soeharto bergerak cepat mengonsolidasi kekuasaan. Ia menuding PKI sebagai dalang G30S dan melancarkan operasi pembersihan besar-besaran. Jutaan orang yang dituduh PKI dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Apakah Soeharto memanfaatkan G30S untuk menyingkirkan lawan politik dan merebut kekuasaan? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Setelah G30S, perburuan terhadap mereka yang dituduh terlibat tak terelakkan. Untung ditangkap dan diadili dalam persidangan yang jauh dari kata adil. Ia dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan dijatuhi hukuman mati. Tak hanya Untung, banyak tokoh lain yang dituduh terlibat G30S bernasib sama. Mereka dieksekusi tanpa proses hukum yang transparan. Keadilan seakan terkubur bersama mereka di lubang-lubang kubur yang tak bernama. Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto membangun narasi tunggal tentang G30S. PKI ditetapkan sebagai dalang tunggal.
Versi sejarah ini diajarkan di sekolah-sekolah dan disebarluaskan melalui media massa. Namun, seiring berjalannya waktu, kebenaran mulai terkuak. Banyak sejarawan meragukan versi resmi dan mengungkap fakta-fakta baru yang bertentangan. Pertanyaan pun kembali mengemuka, siapa sebenarnya dalang G30S dan apa motif sebenarnya? G30S 1965 bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Misteri dan kontroversi yang menyelimutinya masih terus diperdebatkan hingga kini. Ada yang meyakini G30S adalah murni kudeta yang digagas PKI. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa peristiwa ini adalah konspirasi yang dirancang untuk menjatuhkan Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto. Kebenaran sejati masih tersembunyi di balik kabut sejarah. Dokumen-dokumen penting terkait G30S masih dirahasiakan. Saksi kunci telah tiada atau memilih bungkam. Mungkinkah G30S adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan kekuatan asing? Ataukah ia hanya serangkaian kebetulan yang berujung pada tragedi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui menuntut jawaban yang mungkin tak akan pernah ditemukan. Lebih dari setengah abad berlalu, G30S 1965 tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang betapa rapuhnya demokrasi dan betapa mudahnya kekuasaan direbut dengan kekerasan. Namun G30S juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengungkap kebenaran. Kita tidak boleh terjebak dalam narasi tunggal yang dibangun oleh rezim otoriter. Kita harus terus menggali informasi, menguji fakta, dan mendengar berbagai perspektif. Mencari kebenaran tentang G30S bukanlah untuk menghakimi masa lalu, melainkan untuk belajar dari kesalahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Semoga generasi mendatang dapat hidup di Indonesia yang demokratis, adil, dan bermartabat. Indonesia yang bebas dari bayang-bayang masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh harapan.